Bidang UMKM, pemasaran, dan kerjasama usaha mempersembahkan pojok inspirasi UMKM yang akan mengupas tuntas para pelaku bisnis di wilayah Depok yang akan memberikan inspirasi kepada para pelaku UMKM yang berada di wilayah Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pojok Inspirasi. Hari ini kita akan berbicara langsung dengan pemilik dari Butik Tumpeng, Ibu Ellen Widiasari. Tapi biar lebih akrab, boleh ya kita panggil dengan Teh Ellen aja? Iya. Oke, Teh Ellen bisa diceritakan ya awal mula terjun ke dunia industri kuliner ini? Oke. Sebelumnya usaha saya ini dirintis ketika kami masih tinggal di Singapura di tahun 2001 ya, dari tahun 2001. Tapi kemudian baru mulai itu sekitar tahun 2007. Saat itu saya melihat peluang yang tidak disengaja. Dari awalnya itu catering harian, tapi terus kemudian di sana alhamdulillah berkembang karena sambutannya itu sangat baik sekali. Dari mulai catering harian, kemudian pernah juga sempat membuka warung makan ya di sana, tapi terus kemudian akhirnya dilanjutkan dengan usaha dari rumah. Kemudian karena harus kembali ke Jakarta, ke Depok tahun 2011, usaha itu kami lanjutkan hingga sekarang. Wah, perjalanannya lumayan panjang juga ya Teh Ellen ya. Ternyata dari Singapura dulu pasti banyak sekali pelanggan yang kehilangan ya setelah Teh Ellen kembali ke Indonesia di tahun 2011. Dari tahun 2011 sampai sekarang, bagaimana perkembangan bisnis kulinernya sampai akhirnya memutuskan untuk terjun khusus di bidang itu? Ya. Ketika tahun 2011 awalnya memang hanya tumpeng ya, tumpeng ayam kodok dengan menu yang terbatas. Tapi dan waktu itu juga masih dibantu oleh satu orang pekerja ya, asisten. Tapi kemudian saya melihat ternyata pangsa pasar di Indonesia itu sangat luas gitu, apalagi di bidang kuliner. Ketika sudah pindah Depok, akhirnya kami mencoba merambah bidang yang lain, yaitu kue kering gitu. Kue kering, kemudian mencoba dengan menambah berbagai varian menu lainnya gitu kan, sampai sekarang di 2020 ya. Adapun untuk customer ya awalnya hanya sekumpulan dari circle of friends, tapi kemudian ini sudah merambah juga ke instansi-instansi, perusahaan, dinas-dinas. Bahkan saya dengar sampai seluruh Jabodetabek ya? Iya, untuk jasa pengiriman alhamdulillah sekarang dibantu juga dengan transportasi online. Itu cukup mendorong perkembangan usaha kami, sehingga kami bisa menjangkau wilayah pengiriman itu hingga ke Jabodetabek. Kalau tidak salah ada IG-nya juga ya? Betul. Itu menarik sekali ya IG-nya. Boleh disebutkan alamat IG? IG-nya Butik Tumpeng. Jadi teman-teman silahkan ya cek di @butiktumpeng. Di sana kalian bisa melihat beragam macam desain tumpeng yang sophisticated. Sebetulnya sih sekarang tidak cuma tumpeng ya, tapi memang kalau dari kami itu kekhasannya adalah bagaimana kami memang tidak terjun di catering, bukan tidak, tapi mungkin saat ini belum ya, untuk catering yang menyediakan full service dengan waitress dan penghidang gitu kan, dan alat makan. Tapi kami memikirkan bagaimana makanan-makanan itu bisa dikemas dalam sebuah one plate meals. Customer ketika makan itu sampai bisa langsung menghidangkannya di atas meja tanpa perlu ada waitress gitu kan. Mereka bisa melakukan self service, tapi tetap cantik gitu. Jadi mungkin kalau dulu yang sifatnya one plate meals itu baru tumpeng gitu. Tapi kemudian di kemudian hari sekarang kita bisa snack pun bisa ditata dengan cantik di atas tampah. Kalau dari kami itu ada empal gentong, pecel, nasi liwet, aneka nasi bakul, dan berbagai menu lainnya yang bisa kami sajikan di one plate meals dalam tampah.
itu benar-benar out of the box ya. Karena biasanya kan harus yang repot dengan segala macam alat hidangnya. Sekarang dibuat dengan lebih ringkas dan manis. Kita juga mau tahu nih bagaimana perjalanannya Teh Ellen selama masa pandemi ini. Ya, awal pandemi memang cukup berpengaruh ya bagi kami gitu, apalagi waktu lagi awal-awal PSBB. Itu banyak pesanan-pesanan khususnya dari perkantoran yang sifatnya kolosal sempat dibatalkan gitu kan. Tapi kemudian kami memikirkan karena sekarang itu kan berkumpul social distancing itu diberlakukan gitu kan, tidak bisa berkumpul dalam jumlah yang banyak gitu ya. Kami membuat awal-awal pandemi itu membuat menu hampers. Hampers itu jadi 5 porsi gitu ya, porsi-porsi kecil. Biasanya itu dipesan oleh orang-orang yang ingin mengirimkan, karena kan sekarang silaturahmi agak susah ya gitu kan. Jadi ya betul, bagaimana tidak bisa bertemu langsung tapi kehangatannya tetap terjaga gitu. Itu biasanya orang-orang banyak mengirimkan hampers gitu. Jadi menu-menu kami yang awalnya harus dipesan dalam minimal misalnya 20 porsi, kami perkecil lagi dalam 5 porsi. Alhamdulillah sambutannya luar biasa gitu. Jadi ketika pandemi gitu ya, orang juga banyak yang misalnya belum nyaman untuk makan di luar gitu ya, mereka lebih nyaman untuk pesan di tempat-tempat yang mereka percaya gitu ya. Jadi sambutannya luar biasa, dan alhamdulillah kami tetap bisa berjalan usaha catering. Jadi mensiasati, betul, dari yang kolosal menjadi lebih personal. Benar. Dan hampers ini juga menjadi perpanjangan tangan, betul, dari anggota keluarga ke kerabatnya dan koleganya juga. Teh Ellen, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman mereka yang mau mulai usaha atau yang sedang berusaha saat ini, yang sedang mengalami gonjang-ganjing karena pandemi. Bisakah Teh Ellen memberikan mungkin sedikit inspirasi untuk mereka? Ya, bagi yang memiliki usaha offline mungkin sekarang menghadapi tantangan yang lebih, karena orang sekarang dengan social distancing itu lebih banyak berdiam di rumah. Jadi harus bisa dikombinasikan dengan usaha online-nya. Usaha online tentunya juga harus memiliki strategi yang baik. Bagaimana orang tanpa tahu outlet kita, tanpa tahu toko kita, tapi tahu produk kita. Dengan cara apa? Manfaatkan sosial media. Pemanfaatan sosial media bagi semua pelaku usaha zaman sekarang itu menurut saya sebuah keharusan ya. Mau tak mau, itu platformnya banyak, apakah itu Instagram, Twitter, Facebook, dan yang lain-lainnya. Atau toko-toko online seperti Shopee, Tokopedia juga itu manfaatkan bagi kita pelaku usaha. Tentunya juga itu harus dibarengi dengan kemampuan kita untuk bisa bagaimana menampilkan produk kita dengan baik, bagaimana kita memiliki katalog yang baik, kemudian melakukan promosi sehingga orang tahu bahwa ini adalah sebuah usaha yang terus bergerak gitu ya. Semakin lama dengan makin banyak follower dan orang yang banyak tahu produk kita, insya Allah usaha kita akan makin terus berkembang. Gitu sih. Teh Ellen, sebelum kita mengakhiri, aduh sedih ya kalau bilang mengakhiri, Teh Ellen bisa nggak memberikan inspirasi untuk teman-teman yang sedang memulai usaha dan yang sedang berusaha saat ini? Iya, intinya dari sebuah usaha itu adalah kesungguhan. Kalau kita punya banyak angan-angan tapi tidak sungguh-sungguh dilakukan juga sia-sia ya. Jadi yang pertama kali adalah mungkin niat yang kuat, gitu kan, niat yang kuat. Lalu kemudian fokus apa sih yang mau kita kerjakan gitu kan. Memang mungkin kita pengen usaha makanan, usaha ternak apa gitu kan, dan yang lain-lain, tapi coba lakukan fokus dulu gitu kan, fokus kerjakan sungguh-sungguh. Lalu berikutnya adalah lihat peluang yang ada. Misalnya di dunia kuliner saat ini dengan masa pandemi ya, saya lihat banyak
teman-teman yang sangat adaptif dengan situasi seperti ini. Misal mungkin sekarang orang tuh kurang nyaman untuk makan mie ayam di pinggir jalan. Nah sekarang saya lihat tuh beberapa teman-teman membuat makanan mie ayam itu yang siap saji, customer itu bisa simpan di kulkas gitu ya. Jadi semua bumbu-bumbunya segala macam perlengkapannya lengkap, tapi mereka cuma tinggal ngerebus mie-nya selesai gitu. Rasanya tetap sama dengan yang mereka makan. Ya, bagi yang memiliki usaha offline, mungkin sekarang menghadapi tantangan yang lebih karena orang sekarang dengan social distancing itu lebih banyak berdiam di rumah. Jadi harus bisa dikombinasikan dengan usaha online ya. Usaha online tentunya juga harus memiliki strategi yang baik. Bagaimana orang tanpa tahu outlet kita, tanpa tahu toko kita, tapi tahu produk kita. Dengan cara apa? Manfaatkan sosial media. Pemanfaatan sosial media bagi semua pelaku usaha zaman sekarang itu menurut saya sebuah keharusan ya. Mau tak mau itu platformnya banyak, apakah itu Instagram, Twitter, Facebook, dan yang lain-lainnya. Atau toko-toko online seperti Shopee, Tokopedia juga itu manfaatkan bagi kita pelaku usaha. Tentunya juga itu harus dibarengi dengan kemampuan kita untuk bisa bagaimana menampilkan produk kita dengan baik, bagaimana kita memiliki katalog yang baik, kemudian melakukan promosi sehingga orang tahu bahwa ini adalah sebuah usaha yang terus bergerak gitu ya. Semakin lama dengan makin banyak follower dan orang yang banyak tahu produk kita, insya Allah usaha kita akan makin terus berkembang. Gitu sih. Wah, terima kasih banyak Talent untuk tips-tipsnya tadi. Nah, teman-teman, seperti yang Talent tadi bilang, Talent ini dengan butik tumpengnya sudah memiliki follower lebih dari 40.000. Jadi, yang harus kita ingat adalah niat dan kesungguhan, fokus pada apa yang kita kerjakan, adaptif atau mudah menyesuaikan, jadi tidak boleh kaku, dan yang paling penting adalah memanfaatkan semua media sosial yang ada. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di Pojok Inspirasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.